Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memasuki bulan Syawal, ada beberapa hal yang harus kita jaga agar di bulan Ramadan, ketika kita sudah latihan selama 1 bulan penuh, itu kebiasaan-kebiasaan Ramadan tidak langsung hilang. Ibadah-ibadah kita tetap bisa dilanjutkan walaupun bulannya sudah bukan bulan Ramadan, tapi sudah masuk di bulan Syawal. Ada beberapa trik atau cara agar kita tetap bisa melanggengkan ibadah kita walaupun bukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah ini artinya apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dilanjutkan di bulan Syawal, kemudian dilanjutkan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus sampai nanti bertemu dengan Ramadan kembali. Artinya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dilanjutkan di bulan Syawal. Hanya saja mungkin intensitasnya kurang. Seperti puasa. Kalau di bulan Ramadan kita bisa puasa setiap hari dan itu wajib. Tapi di bulan Syawal ya paling tidak kita melanggengkannya itu dengan cara istiqomah berpuasa sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya puasa Senin dan Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, hari putih, puasa putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya, bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Maka salah satu cara agar kita tetap bisa melanggengkan ibadah kita, amal kita yang kita lakukan, yang kita biasakan di bulan Ramadan berlanjut pada 11 bulan setelahnya adalah istiqomah. Rasulullah sampai bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Perbuatan atau amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang bisa langgeng, yang bisa istiqomah, yang bisa continue, yang bisa dilakukan terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi walaupun puasanya tidak sama seperti Ramadan, hanya 3 hari setiap bulannya, atau Senin Kamis setiap bulannya, tapi dilakukan secara kontinu, dilakukan secara terus menerus, maka itu lebih baik bagi kita. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ikhlas. Artinya setiap ibadah yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak berpaku pada ini kalau di bulan Ramadan kita harus istiqomah, harus banyak melakukan kebaikan, harus banyak melakukan ibadah, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ikhlas di luar Ramadan pun, ketika pahala setiap ibadah tidak dilipat gandakan sebagaimana di bulan Ramadan, kita akan tetap rajin beribadah. Kenapa? Karena kita beribadah bukan hanya karena momen Ramadan, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini akan tetap rajin beribadah. Sementara orang yang hanya mengandalkan momen Ramadan, ya dia hanya beribadah di bulan Ramadan, setelahnya dia meninggalkannya. Padahal orang yang ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memikirkan tentang besarnya pahala ibadah dia, tapi bagaimana dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berkata, ya Allah, kalau ibadah saya hanya bertujuan agar saya masuk surga, maka jauhkan surga dari saya. Ya Allah, kalau memang ibadah saya hanya ingin menyelamatkan diri saya dari api neraka, maka masukkan saya ke dalam neraka. Ini bahasa seperti ini jangan ditelan mentah-mentah.
Artinya apa? Yang diinginkan oleh Rabi Adawiyah adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beribadah bukan hanya mengharapkan surga, tidak mengharapkan surga, tapi mengharapkan keridhaan Allah. Yang penting Allah ridha dimanapun posisi dia. Maka orang yang punya keikhlasan seperti ini, dia akan selalu beribadah kapanpun dan dimanapun dia berada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum